Jadi The Sims kalian itu bisa berkunjung ke negara lain, kayak misalkan China, Perancis, sama Mesir. Halo guys, balik lagi dengan aku Herlan dan ini channel aku Herlan Lab. Oke guys, di sini aku mau ngasih tahu ke kalian expansion pack apa yang wajib kalian cobain kalau misalkan kalian itu main The Sims 3. Jadi buat yang belum tahu The Sims itu apa, The Sims itu adalah game yang kayak dia itu kayak simulasi sosial. Kalian bisa ngebuat kayak avatar kalian di sana, entah itu bakal mirip kalian atau mirip siapapun yang kalian suka. Nah nanti bisa milih karirnya dia jadi apa, terus nanti satu keluarga isinya berapa orang kayak gitu. Pokoknya seru banget, dan kalian juga kalau misalkan suka untuk ngedesain-desain, kalian bisa download The Sims 3, kalian bisa mainin The Sims 3 atau The Sims 4 atau segala macam The Sims, karena di situ kalian bisa menumpahkan segala macam ide kalian gitu. Kalau misalkan kalian suka sama ngedesain-desain, karena di situ kalian bisa ngedesain rumah, ngedesain perabotan dan lain-lain kayak gitu. Gak pakai lama, ayo kita masuk ke yang pertama. Oh iya, buat kalian yang belum tahu apa itu expansion pack, jadi The Sims itu ngeluarin berbagai macam seriesnya gitu. Jadi misalkan kalian mainin yang tanpa expansion pack, berarti kalian mainin yang originalnya. Ibaratnya kamu minum susu, kan susu yang originalnya itu kan warna putih, tapi kan ada yang susu rasa strawberry warna pink kayak gitu kan, susu rasa coklat warna coklat kayak gitu. Oke, nggak pakai lama, yang pertama itu yang paling aku rekomendasikan ke kalian, kalian harus nyoba The Sims Seasons. Menurut aku ini seru banget guys. Jadi di situ tuh kalian bisa ngerasain berbagai macam perubahan cuaca yang ada di The Sims. Itu kayak ada musim semi, musim salju, badai, panas gitu, panas yang terik, sama kabut, itu juga kalian bisa rasain di situ, dan itu seru banget. The Sims kalian itu kalau misalkan musim hujan gitu ya, yang banyak petirnya, itu bisa basah kuyup. Basah kuyupnya tuh bener-bener bajunya tuh kayak kelihatan basah, sama rambutnya juga kelihatan basah. Terus juga bisa kesambar petir kalau misalkan di luar gitu kan. Tapi kalau di dalam rumah kayaknya jarang sih ya. Terus yang seru banget lagi adalah jadi setiap musim, aku sih ngerasa kayaknya setiap musim ada ya. Setiap musim itu tuh ada festivalnya. Kayak misalkan festival musim panas, nanti di jalan-jalan tuh banyak ya jualan kayak gitu-gitu. Pokoknya hampir sama kayak yang ada di dunia nyata. Karena hampir sama kayak di dunia nyata, jadi kayak misalkan Natal gitu. Natal tuh adanya di musim salju. Ada juga yang Valentine, sama ada juga kayak liburan musim panas. Jadi ketika musim panas rata-rata orang tuh banyak beraktivitas. The Sims ini tuh banyak beraktivitas di luar. Jadi kayak mereka liburan gitu. Nah terus di expansion pack ini nge-provide fitur alien. Jadi alien itu bisa datang ke bumi dan bisa diculik sama alien, dan bahkan bisa punya anak dari alien. Terus yang lucunya lagi adalah Sims kalian itu bisa kena flu, bisa kena batuk, pilek gitu. Ada beberapa minus yang menurut aku kayaknya sebenarnya nggak terlalu mempengaruhi gameplay banget sih. Dia itu nggak ada dunia baru guys, jadi petanya itu aja. The Sims yang expansion lain kan ada, jadi kita bisa bukan pindah alam ya, jadi kayak pindah peta gitu loh, jadi jangkauannya lebih luas. Terus yang kedua ada Generations. Yang kalian tahu tentang Generations itu kan kayak masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan masa tua kan. Nah untuk expansion pack Generations juga seperti itu, cuma dia itu lebih dalam gitu loh. Jadi ketika masa anak-anak tuh lebih banyak yang bisa dieksplor, kayak bisa bikin rumah pohon, bisa main pakai kostum-kostuman kayak kostum bajak laut, bisa ngeprank juga kayak remaja-remaja masa kini gitu ya, yang suka ngeprank, sama bisa kabur juga dari rumah gitu. Untuk masa dewasa, sebenarnya kalau masa dewasa ini nggak jauh beda sama The Sims yang original. Kalian bisa wedding, kayak ngesusun wedding, bikin pesta kelulusan. Kan kalau di original setahu aku nggak bisa ya pesta kelulusan, apa bisa, lupa aku. Yang masa tuanya kalian bisa interaksi sama cucu-cucu kalian gitu. Nah yang unik adalah di sini tuh ada yang namanya memory system. Jadi The Sims kalian itu bisa mengingat kejadian-kejadian di masa lalu, di masa dia muda gitu, tentang dia pernah ngapain, dia pernah punya trauma apa, karir baru yaitu daycare. Jadi kalian bisa kerja di tempat penitipan anak, yang sebenarnya kalau kita lihat itu kayak nggak terlalu menarik sih sebenarnya, tapi ini nggak ada di versi original. Terus kalian bisa rekamin The Sims yang lain, bukan itu aja, tapi bisa kalian tonton nanti di TV-nya di The Sims-nya itu. Terus kalau kekurangannya itu menurut aku sama sih kayak expansion pack-nya dari Seasons.
dia itu nggak ada dunia baru, jadi petanya ya udah hanya di situ aja. Terus juga kadang kerasa kayak repeatable, kayak ngerasa berulang-ulang kayak itu terus gitu. Tapi so far nggak yang sampai ngerasa bikin bosen banget gitu, enggak sih. Aku sih ngerasa kayak kalian tuh bisa memiliki memori sendiri di dalam expansion pack ini. Kalian ngerasa jiwa kalian tuh ada di situ karena kalian nggak ngerasa cuma sekedar main game. Karena menurut aku di sini semua fase kehidupan nih ada yang spesialnya gitu. Jadi nggak kerasa kayak nggak ada aktivitas atau nggak ngapa-ngapain, kosong gitu. Lanjut, yang ketiga itu ada ambitions. Di ambitions ini ada berbagai macam jenis karir baru yang bisa kalian explore. Sebentar ya, aku gak hafal jadi aku baca. Yang pertama itu kalian bisa jadi pemadam kebakaran. Yang kedua kalian bisa jadi detektif. Itu seru banget pasti. Dan kalian bisa jadi pemburu setan guys, pemburu hantu, ghost hunter ya. Atau kalian bisa buka usaha sendiri. Itu yang paling unik. Skill-skillnya pun juga ada beberapa yang baru. Skill inventing itu jadi nanti kalian di Sims itu bisa ngebuat gadget, bisa ngebuat alat-alat elektronik. Itu ngebuat loh ya, bukan ngebenerin. Kan kalau yang di original hanya bisa ngebenerin. Terus juga ada skill sculpting, jadi bisa bikin patung dari es, dari tanah liat atau dari kayu. Dan di sini kalian bisa mentato orang. Karena itu nanti kalian bisa buka usaha sendiri, jadi tempat tato gitu. Nah, untuk di expansion pack yang ini itu tuh ada dunia baru guys. Jadi petanya nggak cuma di situ. Itu kalau misalkan kalian ke situ itu kayak semacam kayak bentukannya kayak rawa-rawa gitu. Pokoknya desainnya tuh beda gitu dari kota yang lain gitu. Terus juga kalau yang udah aku rasain sih, jadi profesinya mereka ini tuh lebih hidup guys. Jadi kalau misalkan di The Sims yang original kan mereka cuma kerja, mungkin ada kenaikan pangkat, terus juga nanti dapat uang gitu kan. Kalau ini tuh lebih hidup, lebih kerasa gitu kalau misalkan ini bisa mempengaruhi orang lain karena kalian kan bisa membuka toko sendiri. Nah, kekurangannya itu ya PC kalian harus kuat guys, terus memorinya harus besar banget karena ini expansion pack-nya bahkan dia nge-provide dunia yang lain, peta yang lain, jadi bakalan lemot banget bagi kalian yang PC-nya itu nggak terlalu besar penyimpanannya. Dan nggak semuanya karirnya itu interaktif, jadi ada karir yang udah berkarir aja biasa gitu, nggak yang ngebuat dia itu menjadi lebih interaktif gitu. Terus juga bisa ngerasa kayak ngebosenin juga sih sebenarnya kalau misalkan karir ini, kalau aku lihat ya. Terus yang keempat itu ada World Adventures. Ini juga seru banget, jadi The Sims kalian itu bisa berkunjung ke negara lain kayak misalkan China, Perancis, sama Mesir. Nah, di setiap negaranya itu kalian nanti bisa belajar masing-masing yang bisa kalian pelajari di sana gitu. Kayak misalkan kalau di Cina itu kalau nggak salah ya, kalian itu bisa belajar bela diri. Kalau misalkan di Perancis itu kalian bisa belajar ngebuat nektar. Nektar itu semacam kayak wine gitu, minuman beralkohol. Sama bisa belajar juga tentang fotografi. Terus kalau misalkan di Mesir itu kalian bisa nemuin mumi, terus juga menggali-gali artefak kayak gitu-gitu. Bisa banyak banget dieksplor di sini. Salah satunya kalian itu bisa menjelajahi makam. Kalian tuh bisa kayak nemuin harta karun gitu loh guys di sini. Jadi ini tuh bener-bener menurut aku ini paket lengkap banget untuk expansion pack ini, karena kalian itu bisa menjelajahi nggak cuma di peta kalian gitu, jadi di peta negara-negara lain tuh bisa kalian explore gitu, dan itu tuh berbagai macam jenis gitu. Yang uniknya lagi adalah di sini kayak di dunia nyata, jadi kalian kalau mau keluar negeri itu harus punya visa. Jadi visanya itu ada level 1, 2, 3. Pokoknya semakin tinggi visa kalian bakal makin bisa lama untuk stay di negara yang sedang kalian kunjungi. Aku sih ngerasa ini kayak untuk orang yang pengen banget nge-explore semuanya, explore segala macam, karena di sini kalian itu bisa menemukan berbagai macam variasi di setiap negara gitu. Banyak banget, aku nggak bisa sebutin di sini karena banyak banget guys. Di setiap negara yang kalian kunjungi itu tuh nanti kayak akan ada misi gitu loh. Tapi kekurangannya mungkin kalau yang aku rasa, jadi karena ini kalian explore banget gitu, adventure banget, jadi kalian tuh nggak fokus ke kehidupan sehari-hari. Kalau The Sims itu kan biasanya kalau kita main kan rata-rata di rumahnya gitu kan. Nah, ini karena adventure gitu, jadi kalian lebih ke keluar gitu, jadi fokus untuk kehidupan sehari-harinya itu berkurang.
Oke, jadi itu aja guys rekomendasi aku untuk expansion pack dari The Sims 3. Menurut kalian akan coba yang mana atau kalian mau coba semuanya yang aku rekomendasiin, itu terserah kalian, tapi pastikan PC kalian itu aman. Jadi jangan tiba-tiba kalau ternyata PC kalian itu nggak kuat atau mati PC kalian gitu loh guys. Oke, itu aja guys, sekian rekomendasi dari aku. Terima kasih udah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan juga subscribe, dan sampai jumpa di video yang lain. Bye.